Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, para sederek mustami pengawasan malam seton rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kula dherekaken sarengan syukur kita wonten ngasanipun Allah. Dalu punika kita saged bermuajahah nggih istiqomah nindakaken salat Isya kalajengaken kajian. Mugi-mugi niat kita ikhlas sehingga mangke dipun balas kalian Allah pinaringan ganjaran ingkang kathah. Allahumma amin. Langsung kemawon nggih, materi kula niki terkait kalian sekedap malih kan kita badhe korban. Ingkang badhe kula aturaken nggih terkait daging sing sehat piye ngoten nggih. Sehingga mangke saged memberikan kontribusi dumateng tubuh kula lan panjenengan sami. Awit daging menika sumber protein ingkang dipun betahaken kalian tubuh. Menawi mangke insyaallah Idul Adhanipun beda lagi nggih, kados kala wingi Idul Fitri beda malih. Awit teng Indonesia menika sejak dari dulu kula ningali niku kisaran ketinggian hilal niku mesti dereng memenuhi kriteria mabim. Seringnya begitu. Sementara di Arab Saudi sampun. Arab Saudi niku mboten kangge kriteria 3 derajat kalian 6,44 dan pokoknya penting ditonton ketok empun ngoten ya. Nah, mangke Idul Adha perbedaannya karena di Indonesia menika belum ada yang 3 derajat dari Merauke sampai Sabang. Mboten Sabang sampai Merauke. Karena yang kecil kan Merauke baru Sabang. Niku hanya ketinggiannya sekitar 2,5. Niku di daerah Sumatera 2,5 derajat. Jadi belum memenuhi kriteria ketinggian hilal mabim 3 derajat. Sehingga istiqmal menjadi 30 hari. Sementara semakin ngulon Arab Saudi menika kula ningali datanyipun ketinggian hilalnya sudah 4,5 derajat. Sehingga secara napa nggih istilahipun nek teng Indonesia niku pun ketok ngoten ya. Sanajan Muhammad Odeh niku tasih masih belum begitu nampak, ya bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi walau alam ya, Muhammad Odeh kan hanya perkiraan bukan dengan penelitian yang apa ya, yang dilakukan bertahun-tahun. Nah, jamaah rahimakumullah, bila korban menikah syariat korban menika kan mengingatkan kita nggih dumateng peristiwa penyembelihan Ismail nggih sing mboten sida nalika dipun perintahaken Gusti Allah supados Ibrahim mengorbankan kanthi disembelih putranipun. Niku diabadikan di dalam Quran surat Shaffat ayat 100-an nggih. Dimulai ayat 100 menika kan Rabbi habli minas solihin. Ibrahim niku nyuwun putra sing soleh, soalnya sampun sepuh urung dikai putra, ya, dereng kakan putra. Bahkan Sarah menika garwane divonis mandul Sarah, ya. Sehingga dengan rela niku napa supados Ibrahim nikah melih ning kalih sing teng omah niku, pembantune dhewe sing jenenge Hajar. Keleresan niku wonge negro, Pak. Dalam riwayat negro.
Kalau kita nek panjenengan dibandingkan Nabi Ibrahim, panjenengan kalah. Ibrahim purun dengan orang negro. Nek panjenengan kali negro purun mboten, Pak. Kon milih kok, golek bojo neh Mas, golek bojo neh. Mboten mungkin negro. Maksudnya bojo sing kedua niku sing dimadu nggih. Niku biasanya sing bahenol, seksi, luwih nom nggih. Niku nggih Bu. Ibu-ibu sing istri pertama biasanya terus dadi cemburu nggih. Nek panjenengan senjatane loro nggih Pak nggih. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Nek kowe ora gelem dimadu, mboten Bu guyon Bu. Ini bojo kula ngenten tadi. Setelah itu baru dengan Hajar lahirlah Ismail. Lajeng dibawa ke selatan karena perintah Gusti Allah niku keturunan sebagian keturunan Ibrahim niku ditempatkan di daerah Arab. Di lembah Beka. Makanya jangan mau surat Ibrahim ayat 33-an ke bawah makanya dari berdoa sampai akhirnya menempatkan sebagian keturunannya yang menjadi Bani Ismail. Bani Ismail itu orang Arab sanika Pak. Terus bisa tinggali Ibrahim niku kan putih Pak, Arab putih. Karena itu dari Irak, aslinya kan Irak Ibrahim niku putih Pak. Sementara Hajar kan negro. Jadi Ismail niki kan yo ora putih banget, nih ya ora ireng banget. Nek ora kaya zebra lho, mosok putih ireng. Mboten nggih. Terus Ismail menika mangke keturunan Ismail niku ada yang putih, ada yang hitam, ada yang setengah hitam. Nek panjenengan ningali orang-orang Arab Saudi, nggih, orang-orang Saudi niku ya ana sing putih, ana sing ireng nggih, enten sing setengah ireng. Niku terus tidak seperti yang Arab bagian utara nggih. Wonten Palestina niku Arabnya putih-putih. Putih-putih. Jadi kali kalau ini bal-balan Pak, bal-balan Palestina musuh Indonesia 0-0 nggih. Niku kan orang Palestinanya putih-putih. Arabnya putih. Bukan kayak sing Arab Saudi. Nek bal-balan sok-sok ana sing ireng, ana sing putih ngoten. Beda kalian orang Arab bagian utara. Nah, nalika ageng berkali-kali Ibrahim niku nilii dari Palestina ke Arab Saudi teng Mekah, dari Palestina kembali. Lah ketika suatu hari niku pas di Mekah di sekitar Masjidil Haram sakmenika menika Ibrahim mimpi diabadikan di dalam Al-Qur'an niku falamma balagha mahahu sa'ya qala ya bunayya ini ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Nalika Ismail sedang balik sudah sampai mahusaya berusaha bersama Ibrahim, artinya usianya sudah usia balik sudah menginjak remaja. Wallahualam ada riwayat Ismail itu sudah beristri, ada yang meriwayat kados mengatakan. Tapi ningali ayat menika falama balagha ma'ahu sa'ya. Terus nalika usia cukup dan berusaha bersama Ibrahim niku Ibrahim ngimpi 3 hari berturut-turut diperintah Gusti Allah supaya menyembelih Ismail. Akhirnya pun disampaikan ke Ismail, ya bunaya ini arafil manami ani azbahuka fangdur madza tara. Hebatnya Ismail kalian Ibrahim. Di depan anaknya Ismail, aku mau pergi diperintah Gusti Allah kowe retak beleh. Piye pendapatmu? Nek wong jedes niki pripun, Pak? Carian mriki. Rene ya, aku mau pergi ngimpi diperintah Gusti Allah kowe retak belehi le. Kira-kira pripun? Mlayu kabeh nggih. Pak ku edian mosok aku arep dibeleh ngoten nggih. Tapi karena Ismail jangan tinggali nggih, kalau di dalam surat As-Saffat mereka kan Allah ngendika nggih fabasyarnahu
bighulamin halim. Nggih, aku beri kabar gembira kepadamu dengan anak yang halim. Halim niku sangat jujur, sangat sabar, Pak. Jadi orangnya tuh tidak bener, tur sabar. Karena Ismail menikah dididik seorang ibu yang luar biasa, dididik bapak yang luar biasa, begitu mendapatkan perintah lewat bapaknya, nek aku arep dibeleh, niku ketika kala ya abati ya abati al maktumar sata jiduni insyaallahu minas sabirin. Hei bapakku, panjenengan tidak akan menikah, dawuh Gusti Allah. Panjenengan tidak akan, insya Allah kau termasuk orang yang sabar. Tapi Pak, pramila leres nggih, bighulamin halim, orang yang sangat sabar. Arep dibeleh pake tenang mawon rela. Sampai akhirnya pun keduanya puasa menuju Mina menika nggih, lajeng sudah dipelipis, sudah disiapkan mati sembelih. Lajeng Allah ngendika, ya Ibrahim qad sadaqta biru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Itu merupakan perintah dariku. Itu adalah ujian yang besar dan engkau telah lulus berdua dengan anakmu. Fabadaina bidzibhin azim. Mula ingsun ganti dengan sembelian yang besar. Diganti dengan sembelian yang besar. Niki singkat ceritanya begitu nggih. Lajeng akhiripun diganti dengan kambing yang besar, dan itu akhiripun dados risalah, dadi syariat umatipun Kanjeng Nabi Muhammad inggih menika nindakaken korban setiap tanggal 10, bisa 11, 12, 13 Dzulhijjah. Hukumipun seperangan menika jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sanajan ada yang mengatakan wajib. Karena kenapa kok dihukumi wajib? Karena ada satu hadis nggih, sapa wonge yang punya berkemampuan korban tapi dia tidak berkorban, mula jangan sekali-kali dekat dengan musolana. Ojo dekat-dekat dengan masjidku. Kan seperangan salat jamaah ke masjid untuk laki-laki kan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, toh Pak nggih? Ada yang mengatakan wajib. Nah ini sesuatu yang wajib saja tidak boleh. Jangan dekat-dekat kamu ke masjid. Tapi orang yang tidak mau berkorban, ojo cedak-cedak masjid. Berarti menyembelih korban yang bagi yang mampu itu lebih daripada wajib. Ngeten nggih. Kalau dibuat singkat kados mengatakan. Sehingga Bapak ini intinya seperti itu nggih, kita disyariatkan untuk korban. Nah, nek kita nindakan insyaallah kados kelomben sering kula aturaken nggih, Islam niku mudah nggih. Jadi kalau kita melaksanakan perintah nggih sesuai dengan contoh, itulah al hasanah, akan dilipatkan 10 kali lipat. Di balik itu ya, di balik perintah itu ternyata banyak kemanfaatan yang kadang-kadang kita tidak tahu, termasuk babakan syariat menika. Nanti ada petunjuk ya, kenapa Rasulullah niku memberikan contoh nalika kamu ya untuk korban dan semua kemauan dalam rangka ibadah nusuk, ibadah yang terkait dengan sembelian-sembelian niku harus dilakukan dengan syarat bahwa harus terputus saluran nafas dan 2 pembuluh darah besar. Niku syaratnya niku. Ya, kenapa? Ya. Dan ternyata ini ada penelitian, makanya kau sampaikan seorang profesor William Scott kalian Dr. Hazim, niku dari Hannover Jerman, Fakultas Pertanian di Hannover Jerman. Makanya kalau sampai akan terus penelitiannya. Tapi yang jelas bahwa ternyata perintah itu dengan contoh, Nabi sudah beri contoh. Ya. Cara menyembelihnya harus dengan cara menghadap kiblat. Yang paling penting niku mau ihsan. Menyembelihnya dengan cara cepat dan 3 saluran niku harus putus. Ngaten, niki yang penting. Nah, Bapak Ibu, ingkang salajengipun kaitanipun dengan kesehatan. Ya. Karena
Profesor Skut kalian Dr. Hazim Bapak Ibu-ibu niku membuat satu penelitian. Nanti hasil akhirnya dagingnya seperti apa, ini dagingnya termasuk healthy food, makanan yang sehat, atau no healthy food, akan kita lihat. Terus Profesor Skut niko kalian Dr. Hazim niko membuat penelitian beberapa sapi akan disembelih. Nggak disebutkan berapa sapi, tapi dibagi dua kelompok ya sapinya. Sapinya nanti akan disembelih satu dengan cara di stunning. Niku cara secara umum di dunia Pak. Tadi ini ajang nyembelih hewan, nyembelih hewan yang susah disembelih nggih. Kaya sapi, kambing itu kan rada susah Pak. Jan belah dhewe kan mboten saged. Niku dengan cara di stunning. Jadi disetrum tutuk sirahe sehingga pingsan. Niku yang terjadi di dunia pada umumnya. Ya karena sudah pingsan mboten iso ana apa belah iso, gampang nggih. Ndak perlu kaya panjenengan dicencang loro nika nggih. Tapi mangke kita tingali hasil akhirnya. Yang satu dengan cara syariat Islam. Dan lebih hebatnya lagi masing-masing sapi niku dipasangi microchip Pak. Jadi teng otaknya dipasangi microchip, teng dadanya dipasangi ugi microchip. Ditoke untuk kompensasi dulu biar yang sapi-sapi niku biar tidak napa nggih, dengan alat baru sok bedal to Pak nggih. Niki dipasangi alat niku gen terbiasa sehingga tidak panik sapinya. Setelah beberapa saat langsung dilakukan penyembelihan. Yang pertama dengan cara di stunning Pak. Jadi secara niku nek teng Eropa niku di setrum. Dadi di setrum berat, nggih kaya nek nggen demonstrasi nih kami Bang. Orang nakal-nakal niku di setrum setrum semaput. Terutama nek teng penjara niku biasanya pakai setrum biar semaput. Niku ngeten sapine di setrum, buok. Terus langsung dilakukan dibelah. Nah, ditingali di yang microchip otak niku dihubungkan dengan alat EEG, elektroencephalogram. Yang di dada dihubungkan dengan alat elektrokardiogram. Ini penjenengan nanti di rumah sakit direkam otak Pak, nanti akan keluar gelombang-gelombang ya. Nah, epilepsi ketinggalan sangat Pak, nggak ada kejang kayak gempa nih Pak. Jadi grafiknya langsung atas gempa. Nah, niku ditingali yang dengan cara stunning, disembelih satu persatu, dicatat EEG-nya Pak. Ternyata elektroencephalogram 3 detik pertama, niku langsung yang tadinya tenang gelombangnya, karena pingsan ya Pak. Begitu disembelih langsung ngeten, gelombangnya tinggi sekali. 3 menit, 3 detik pertama, 3 detik sudah ngecil, 3 detik selanjutnya karena mati, sudah mati. Tapi pertama kelihatan sekali. Niku. Lajeng dari rekaman jantung, rekaman jantung, jeret, niku dicatat Pak. Pertama nggih kaya awake dhewe ningali teng monitor nggih wong dipasang nika Pak. Kan grafiknya jeret ngoten nggih. Niku ngeten, belum disembelih langsung pingsan nggih seperti itu. Tapi begitu disembelih aktivitas tapi tidak begitu tinggi Pak. Tidak ada reaksi dari sapi yang dipingsankan, kejet-kejet tidak ada. Enggak ada. Dicatat sedoyo. Terus dibandingkan dengan disembelih dengan syariat, dibaringkan miring menghadap kiblat, dibaca dengan menyebut bismillahi Allahu Akbar. Ditambah dengan Allahu Akbar misalipun nggih. Jadi dengan kalimat-kalimat penyebutan nama asma Allah nalika disembelih tanpa di stunning, langsung digeblake, langsung disembelih. Apa yang terjadi di rekaman Ibon? Profesor Skut kalian Dr. Hazim mencatat semua yang disembelih dengan cara syariat niku gelombang EEG elektroencephalogramnya begitu tak disembelih 3 menit pertama tidak begitu kentara Pak. Tidak begitu kentara. 3 detik kedua mulai menurun, mati. Tidak menunjukkan aktivitas. Yang
kados sing di stunning niku kelihatan grek terus mati. Ya. Dari rekaman jantung yang disembelih begini langsung Pak, niku rekaman EKG ini langsung cepet banget, tek baring mati. Artinya ada aktivitas yang sangat luar biasa dari jantung. Diteliti, termasuk dagingnya diambil, dicontoh, dilihat di bawah mikroskop. Ternyata Bapak Ibu, daging yang dihasilkan dari cara stunning, disembelih keluar darah, tapi ternyata refleks jantung niku tidak terjadi seperti ketika syariat Islam. Ya. Artinya komponen jantung tidak begitu kuat, sehingga darah yang dikeluarkan lewat sembelihan niku tidak begitu banyak dan tidak kejet-kejet, meneng. Itu ternyata di dalam mikroskopnya, di dalam daging masih tersisa sel-sel darah merah. Ya, masih ada residu, ada sisa-sisa. Padahal darah mereka termasuk media baik untuk bakteri, sehingga daging yang masih ada darahnya niku lebih cepat terjadi pembusukan dan lebih cepat untuk terjadi apa istilahnya pun infeksius. Oke, karena sangat cepat nanti kuman itu masuk karena di situ ada media darah, sehingga hasil akhir dari GMP niku good manufacturing food, tidak masuk dalam kategori healthy food. Ini daging sapi yang disembelih dengan cara ini harus diproses lebih lanjut untuk mendapatkan healthy food. Mungkin dibersihkan, dicuci macam-macam. Sementara daging yang berasal dari yang disembelih secara syar'i, kenapa darahnya banyak? Niku ternyata ada korelasi dengan jantung yang kalau aktivitasnya luar biasa dan dengan kontraksi otot atau kejet-kejet daripada si sapi. Ada korelasi Pak. Ternyata di balik otaknya yang tidak respon, berarti tidak merasa sakit. Jadi no pain, nalika disembelih tidak merasakan sakit. Ini dibuktikan karena EEG itu untuk membuktikan bahwa sapi yang disembelih tidak sakit. Sementara yang disembelih dengan cara dipingsankan ada aktivitas, berarti dia merasakan sakit. Niku intinya niku. Dan dari rekaman jantung niku dengan disembelih langsung terjadi refleks jantung niku memumpah nyedot dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kekuatan terakhir istilahnya. Karena baru kan pun betul sakit Pak, jantungnya sudah berhenti. Tapi dengan kekuatan terakhir dibantu dengan kontraksi otot. Ototnya kejang, niku jajane kejang niku mengumpong, otot niku mendorong darah keluar dari daging menuju pembuluh darah. Dorong terus sampai nanti ke jantung, ke jantung ditokke. Jadi jantung dengan aktivitas yang sangat luar biasa kalau mau intinya niku ngompo nyedot dalam waktu beberapa detik sampai sapi betul-betul mati. Begitu dilihat di mikroskop, daging hasil dari disembelih secara syariat Islam ternyata residu darah sangat minimalis, sehingga oleh GMP daging yang diperoleh dengan cara syar'i niku masuk kategori healthy food, daging yang sehat, siap untuk dikonsumsi. Tenang ya Pak ya. Niki penelitian dari Profesor Sekut kalian Dr. Hasim di Universitas Hannover, Jerman. Ingkang salajengipun Bapak Ibu, niki penting ya. Untuk proses lanjut ya. Untuk proses lanjut karena daging korban betul mungkin habis sedino atau Pak.
Napa mulih jenengan sawibul korban nggih. Wong siji itu 10 kilo apa sekidino arep entek nggih. Enggak mungkin. Maka kan perlu disimpan dengan cara yang sehat. Nggih. Jadi ada proses cooling dan proses freezing. Nggih. Jadi satu dengan proses cooling dingin dan siji beku. Nggih. Jadi freeze kali cool. Kalau untuk kebutuhan beberapa hari ke depan, niku cukup di bawah freezer, ya, di bawah freezer. Niku kan cooling, suhunya 2 sampai 8. Niku 3 sampai seminggu bisa disimpan di situ, Pak. Dagingnya masih insya Allah masih sehat. Sementara yang di freezing, ya, dibekukan, niku harus disimpan di freezer. Itu bisa berapa bulan, Pak? Mungkin malah setahun nih, kalau nanti setahun Pak. Lah, buaya korban, kula korban, anak kula korban. Ya, jadi ini kan dagingnya lebok itu namanya SKB dibekukan, rantai entek ngoten nggih. Ya pun nggo bakso sana sini ternyata masih. Nah, ibu-ibu, nek niku disimpen ya ibu-ibu, jangan sekali-kali dicuci, Bu. Nggih, hasil dari 9 jangan dicuci. Kenapa dicuci? Karena air-air kita niku bakterinya banyak. Ya, kalau itu dicuci airnya masuk di situ, ngendon bakteri di situ. Maka begitu disimpan akan berkembang biak. Dagingnya tidak sesegar daging yang tidak dicuci. Kata Bu. Terus mangke untuk memotong daging ini penting Bu. Memotong daging niku memotongnya harus berlawanan dengan garis serat. Sini balik Ibu nggih. Memotongnya harus melintang serat daging ingatan nggih. Jadi lurus ngalor ngidul misalnya ngalor ngidul niku seratnya, maka motongnya ngulon ngetan. Nggih. Karena ini memutus ikatan, Pak. Dagingnya tidak kontraksi terus. Nggih. Yang dihasilkan nanti putus sehingga lebih gemuk. Ini cara motong, nggih. Nah, cara ngempoknya bisa dengan daun pepaya atau nanas. Ya. Tadi nek sadurunge ya, diparingi godhong kates untuk berapa saat. Iki tak esok ditutup godhong kates nomor pripun untuk nanti sore dimasak misalnya. Nanti akan karena apa? Daun pepaya itu ada enzim papase. Enzim papase menika memutus niku yang menyebabkan otot kontraksi diputus sehingga nanti dagingnya rileks lebih empuk timbang niku. Sanajan daging yang paling empuk niku khas Pak. Daging khas. Pirsa Pak, daging khas. Niku perut atas rada mburi. Nggih. Khas. Tenderloin. Pirsa nggih Bu? Daging tenderloin niku rada benjoke mandang abang, lebih merah. Ya, sijine sirloin niku lebih empuk kedua. Nggih, baru nanti punuk, nggih, snekel, cuk niku lebih empuk, nggih, lebih empuk. Tapi yang paling enak tenderloin. Sehingga nek panjenengan teng restoran atau rumah makan yang tanda petik nggih, niku menyajikan asli, steaknya mboten steak glepung niku Pak. Kemudian mundur steak niku steak dagingnya sairis, glepungnya sak. Nggih ta niku. Gandum kabeh to Pak nggih. Tapi kalau yang itu asli daging tok, sama enten Pak ukurannya biasanya, ya, sama enten iki. Niku regane biasanya di atas 100.000. Berarti niku dagingnya tenderloin tenan enten. Ora tenderloin. Mriki enten dodot tenderloin bareng klopakan kok. Walote ranjama niku Java Resto, ternyata bukan tenderloin asli. Nek tenderloin asli niku di ngeten pun gampang Pak dicokot enak kaya lidah nempuk niku. Niku paling mahal Pak. Niku sekitar saat ini 250 sekilonya. Daging biasa kan cuma 100 sampai 150. Ya niku contoh ya. Lajeng ini yang penting ibu-ibu, karena nanti terkait dengan pertanyaan. Ya, yang sering dijadi pertanyaan kan daging kambing menyebabkan darah tinggi atau tidak. Ngerti nggih? Jadi darah tinggi ya, akibat daging kambing. Fakta atau mitos?
Nah, ternyata bahwa nanti kita akan menemukan satu fakta sebetulnya kita terkena mitos. Ya. Cuma yang penting adalah cara masak. Ini yang penting, Pak. Nah, ini Ibu penting nih. Karena di dalam contoh nggih bahan-bahan kemawon nggih. Batas aman setiap 100 gram. 100 gram daging niku maksimal 100 miligram ya. 1 gram kolesterol. 0,1 gram kolesterol. Nah, daging ayam niku setiap 100 gramnya niku 50 miligram. Kategorinya masih aman ya. Aman karena batas 100. Daging sapi niku kolesterolnya 60 miligram, masih aman. Daging kambing daging kambing kolesterolnya 70 miligram, masih aman. Aman untuk dikonsumsi. Untuk membanding telur, Pak, telur ayam. Telur ayam niku 100 gramnya niku 500 miligram kolesterol. Jadi cukup tinggi, Pak. Pramila wong Jepang itu kan memberikan tip ya, berkali-kali kalau sampaikan ya. Seminggu jangan lebih dari 4 telur. 4 butir telur. Pak ya, Bu. Seminggu ampun lebih dari 4 butir telur. Padahal dia paling tidak nggih sarapan telur siji, mangan awan telur siji, makan malam telur siji, telu, ping 7, 21 telur. Padahal rekomendasinya cuma 4. Niki. Artinya kolesterolnya terlalu tinggi. Jepang menika orangnya awet-awet tua, Pak. Awet tua, bukan awet muda, awet tua. Ya, karena mereka tahu cara mengkonsumsi antara lain telur kalau mau. Ya. Telur ayam 100 gramnya 500. Tapi penyan banding nggih. Contoh nggih, untuk jeruan. Jeruan itu cuma 300 pinten, Pak. Jeruan sapi. Masih lebih tinggian telur ayam. Masih 380. Ya, datanya coba kalau tinggal lagi. Oh, bacot mati. Iya. Ya pembanding ya pakai. Jeroan sapi 380, Pak. Telur ayam 500. Otak sapi ya, saya paling enak. Otak sapi ini 2.300. Ya. Otak sapi 2.300. Nggih. Niki nggih kala-kala mawon sasi pisan. Monggo Pak, mboten napa. Sasi pisan mboten napa-napa. Tapi penyan bandingnya dengan telur puyuh. Telur puyuh itu ternyata 100 gramnya 3.640. Jadi 7 kalinya telur ayam, Pak, kandungan kolesterolnya. Jadi telur puyuh itu banyak sekali kolesterolnya. Ini untuk anak-anak enggak apa-apa. Tapi untuk dewasa hati-hati. Yeah. Nah, jadi kalau mau daging kambing niku menyebabkan darah tinggi, fakta atau mitos? Ternyata dari sisi bahan enggak masalah dimakan. Dibandingkan dengan telur, luduran telur. Tetapi ketika cara masaknya salah, nah ini yang tadi masalah. Ya. Karena rekomendasi para ahli gizi, ibu-ibu terutama nalika daging apapun hindari 1 dibakar, 2 digoreng dengan api yang sangat tinggi dengan minyak yang tidak diganti-ganti. Nggih, Bu nggih. Niku jangan, ini dihindari. Jadi sate bakar. Niku 1 akan merusak protein menjadi lemak jenuh. Kaya dengan kolesterol menika. Tadinya aman, ya. Karena lemaknya kolesterolnya cuma 70 ya, kurang dari 100. Tapi begitu dibakar proteinnya hancur semua, Pak. Menjadi lemak jenuh dan situ kaya dengan kolesterol. Bisa niku bisa mengungguli telur.
Nggih. Dadi nek panjenengan sate nggih, nek mengke kambing misalipun jangan dibakar kecuali kolo-kolo. Seminggu pisan monggo nyate, silakan bakar. Tapi bendino nyate bakar, sesuk nyate bakar mulai, sesuk nyate bakar, sesasi sate bakar terus. Pun mang tunggu sesasi, kolesterol dhuwur, tensinya mesti munda. Nek mboten percaya mang coba. Nggih. Kula duwe pasien ngeyel Pak. Kula itu di pasien nggih. Cek kelingan kula. Piantun pulih selok kiri, Pak. Niku darah agar periksa kula darahnya tidak pernah di bawah 250. Pasti 250 sampai 300. Isih nyupir dhewe dari Pule ke Serang, Pak. Dan bojone masih alok. Niku setiap kendaraan ampirane sarapane sate, makan siangnya sate. Pasti niku. Padahal tensine segitu. Dan satenya bakar. Ini kan podoke kutuk marani wajan no, ngerti Mas Undo. Niki. Nggih. Kula pun pal tengen kula datang tak Pak nek niki ndak panjenengan masih sate terus jangan tunggu nanti panjenengan akan kena stroke. Kula ngomong daring dangu datang sudah perot-perot Pak. Stroke. Kula tambani alhamdulillah iso 95%. Nggih. Tapi kalau pun pal 3 bulan masih nekat nyate, stroke yang kedua, rodok lumpuh panjenengan. Betul Pak. 3 bulan mondok teng rumah sakit pundi ngeten teng Serang. Niku pun merat melakukannya sudah mulai nyeret-nyeret. Kantor tengen kula pun kula sekak mat. Nek panjenengan masih sate tunggu tanggal mainnya. Nggih. Nek jenengan tetap mangan sate napa mulai sate bakar billahi taufik wal hidayah. Mati. Ternyata betul Pak, tidak lama kemudian bojone nangis-nangis dengan kula. Ternyata suaminya meninggal dan tidak bisa meninggalkan sate bakar. Tadi kalau monggo Pak nggih. Kula mboten medeni monggo seminggu pisan boleh silakan. Napa boleh ngejak kula, beda Pak. Kalau ngejak kula beda. Beda lho Pak, kalau makan dengan gembira, dengan kanca ngobrol, pencernaannya kan lebih cepat. Dibanding mangan dewi metentong ya, mana buat diseleni bojo, walaupun tidak bisa dicerna nih Pak, tidak bisa dicerna. Cetak ya Pak. Artinya daging kambing itu bisa menyebabkan darah tinggi kalau carane masak salah dengan dibakar wis dibakar 15 unduk, segone 2 piring, es teh 4. Nah niku koncone niku sing marahi dadekke gulane dhuwur. Makanya mumet pasti pusing, Pak. Secara sekilas niku ternyata menyebabkan darah tinggi atau tidak niku mitos. Cuma tergantung cara masak. Monggo Bapak Ibu, makanya panjenengan pinarengan daging terutama daging kambing, daging kambing itu digoreng kan rada aneh biasanya. Jarang lah kita makan daging kambing goreng ya Pak, jarang. Daging itu ya dimasak, tongseng atau dibakar kan. Kambing biasanya kan itu. Ya sekali-kali digoreng kan enak, kayak nasi biryani ini kan enak Pak. Goreng tidak nasi biryani nasi Arab nih loh. Ini kan kambing goreng Pak. Kalau seneng ya saya 5.000 dagingnya kambing sak punuk niko segone sak piring kebak nih. Niku teng ya salam Sar Kliwon nih. Kali-kali tekan mriko teng makan ya salam. Nggih Bapak Ibu-ibu sekilas nggih secara singkat kula aturaken kados pundi kita mengkonsumsi daging nggih mulai dengan cara penyembelihan yang ternyata disembelih dengan cara syar'i ternyata akan menghasilkan daging yang sehat. Tapi belum cukup daging yang sehat. Ketika cara menyimpan dan cara masaknya salah, niku menjadikan daging tidak akan menjadi daging yang sehat. Tapi kalau dipun tindakan dengan cara yang benar, disimpan dengan cara yang benar, dimasak dengan cara yang benar, insya Allah itu merupakan daging yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat pembangun. Ngaten nggih Pak nggih, pun setengah jam langkung kula matur babagan menika kita lajengaken kalian tanya jawab. Sementara ngaten rumiyin saking kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Maturun Ustaz Dr. Guntur.
sudah menyampaikan paparannya yang alhamdulillah luar biasa. Ternyata kita juga masih banyak yang belum kita ketahui. Setiap harinya juga mengkonsumsi daging, baik itu kambing maupun sapi maupun telur. Ya, ternyata kita tidak tahu apa ukurannya, berapa yang harus kita makan. Nah, sekarang malam ini kita mestinya harus lebih hati-hati. Monggo Bapak, Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, mulai Bapak dulu. Monggo Bapak, Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tangan Pak Guntur, ini tasih dalam hal kurban, tapi sana daging Pak Guntur. Ada beberapa orang yang berkurban, tapi atas nama Bapak. Hukumnya boleh tidak? Mangkatan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Ngaten Bapak, Ibu-ibu, kalau orang yang meninggal niku sudah berpesan, ya, dia sudah punya nazar, sudah punya janji, iki sampean wedhus iki le, ya, tak nggo korban. Nah, ternyata meninggal. Maka ahli warisnya korban ini harus dilaksanakan, kan ini hutang, Pak. Kanjeng Nabi nanti ngendika ngeten niku, nek bapakmu ndek utang, kowe nyaur ora? Ya nyaur, Pak. Ya tindakno. Jadi ada yang paling kuat di antara dalil-dalil niku adalah ada reasonnya. Ada alasan. Jadi sebelumnya sudah ada niat dari yang bersangkutan. Jadi nek wah, mboten ngerti niate, ya, mbah wis mati 20 tahun kepungkur misalipun. Niku langsung iki aku korban atas nama mbahku sing wis mati. Nah itu yang menjadi khilafiyah. Khilafiyah. Kecenderungan dari ulama-ulama, terutama ulama-ulama Hambali, Maliki, niku itu tidak akan diterima. Karena tidak ada reasonnya. Karena masih pun badal haji, badal umroh. Kalau tanpa sebab, niku ya tidak bisa diterima. Kowe ngopo umroh neh? Aku umrohku Mbah Buyut nih. Mbah Buyut. Padahal ora ngerti Mbah Buyut itu salat apa ora ngerti. Diumrohke. Padahal orang duwe niat umroh. Kecuali niku sebenarnya ada alasan arep munggah kaji, ternyata sakit keras tidak bisa. Padahal sudah melunasi BPIH. Pamilo ahli warisnya berkewajiban untuk badal haji. Ya, dibadalkan. Ya, pripun carane, termasuk umroh ingatan, termasuk sedekah apapun, ya, kalau yang bersangkutan sudah ada kerentek niat, maka ahli warisnya yang tahu harus segera melaksanakan. Ngaten nggih Pak nggih. Jadi nek ahli napa pun ngertos misalnya pun untuk bapakku sing wis mati, bapaknya nggih pun weling niki wau. Oleh aku sampean melu korban kelompok sapi ya, iki daftarno sisan. Ternyata situ, maka harus ditindaklanjuti dengan harta peninggalannya kalau perlu. Tapi kalau ahli warisnya akan memberikan, ya monggo tidak ada baik, karena anak yang soleh niku dihasilkan dari bapaknya yang soleh juga. Ngerti nggih Pak nggih? Nggih, Ustaz. Monggo ibu-ibu, mestinya banyak pertanyaan menika. Monggo sering langsung menangani daging. Monggo. Wonten sing nyimpen ngantos setahun, Bu? Monggo nggih, Mbah Hari, monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nyun preso Pak Ustadz. Kalau menyimpan di kulkas itu bisa bertahan berapa bulan, Pak? Udah gitu saja. Terima kasih. Kalau mau sampean kula aturaken, Bu, nggih. Kalau itu dikuling, kuling itu hanya dingin, nggih. Di suhu 2 sampai 8 derajat, niku cukup untuk 3 sampai seminggu. Tetapi kalau itu freezer dengan es, dibekukan, di freezing, niku bisa rekomendasi dari ahli gizi 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan rekomendasinya. Itu pun mangke cara mencairkan tidak boleh dengan air panas. Enggak, tadi dengan suhu ruangan.
cemplungke tenggen suhu ruangan kemawon dak ditokne nganti airnya meleleh. Karena hasil dagingnya akan lebih bagus timbangannya mengke di opone langsung dimasak. Nah iku mangke urung mateng Pak malah ese krasa. Iku wis digoreng kok malah anyep nggih. Karena bulan niku kan ditunggu Pak. Jadi mungkin untuk proses pencairan bisa 1 hari. Besok diambil dari freezer, mangke sore lebih bisa diproses. Ngeten nggih Bu nggih. Jadi 3 sampai 4 bulan kalau freezer, tapi kalau di bawah freezer niku 3 sampai seminggu untuk penyimpanan Ipon. Ya, terima kasih. Nggih. Bapak wonten, Bapak monggo. Oh, nggih. Nggih, matur suwun. Mangkaten Pak Ustadz, ini terkait dengan penyembelihan yang syar'i. Yeah. Terkadang sudah kita planning nanti sapi dituntun ke sini, nanti digelebakan ke sini. Tapi qadarullah sapinya bedal dan stres. Kemudian tidak bisa dilaksanakan penyembelihan secara sahih, termasuk harus menghadap ke kiblat. Itu gimana Ustaz? Nah, ini kan situasional nggih. Situasional. Mulane sekali lagi nalika mbelih niku begitu share niku langsung terbelah, Pak. Nggih. Jadi pesonya harus betul-betul tajam. Karena begitu share langsung bisa terpotong semua. Niku kalau dengan peso yang baja niku Pak nggih. Niku begitu napa ngangge istilahnya ngeten nggih. Niku langsung terputus. Ya. Tapi ngeten nah boleh pesone peso tradisional. Ngek bedal saged. Ya. Terus set. Paling tidak kasarnya paling tidak 3 kali. Share. Ya, niku. Terus mungkin kejar napa di tempat anu ditusuk di daerah napa istilahnya ini untuk merusak saraf di tulang belakang. Niku tek langsung betul sakit kecil-kecil. Tapi ya biarkan aja kecil-kecil niku intinya darah ini gen metu kabeh kok. Intinya kan gitu. Nah ini lagi ngeten bedal Melayu niki sing repot. Carane pripun walah kula kebetulan mangertos kan banyak cara nggih tuh ya di pripun ya. Nek kepeksa dibedil ya kepeksa nih Pak nggih. Kepeksa ditembak napran sresa apa-apa langsung dibeleh monggo. Karena kalau masih bisa sempat disembelih insyaallah. Lah wong kita berburu saja misalnya buat nembak tak burung nggih. Niku bismillahirrahmanirrahim der mati sah dimakan. Ya, asal bismillah. Dan niku dibelah set mulai ora iso. Wah, kono nek Pak polisi wedil wae duer mati insyaallah sah. Apalagi mboten langsung antu to Pak, mboten langsung mati to. Langsung disempat sebelah tutuke ngaten. Enggak masalah. Jadi sumal dakaitum. Jadi yang jatuh, yang tertanduk, yang matinya pokoknya mati tidak dengan cara disembelih. Niku sah kalau kamu sumal dakaitum sempat untuk disembelih. Nggih. Jadi misalnya pun pitik ketabrak tek kecil. Orang mati dereng mati tek. Wah dia besok langsung seret. Alhamdulillah itu pitik katanya. Itu pitik yang jalan. Nggih. Atau sapi mau dingkon nang anu tiba. Dele ngomong sing tok belah sisan tek. Mau tak belah timbangane dadi bangkai ngoten nggih Pak nggih. Eman sapi. Nggih. Niku dadi sembelih jret ngaten. Pun nggih uran ya gelem ngoten nggih. Aku tuku pira ngoten nggih. Gitu nggih. Ya repot niku wau diulake sebelah sat lagi ngeten bedal lah repot niku. Kula nggih duwe solusi, carane pripun. Nek wong sing duwe ahli hipnotis mboten ngertos karena sapi niku kados wedhus kan disembelih gor jarine kupinge tutup kuping ini. Napa daun telinganya tutup nang kuping jarine langsung niku iso. Aku yo dereng praktek. Nyen praktek Pak, coba anu medhus diglebake terus mengke kupinge niku tutup daun telinganya tutup nang kuping. Manut tenan ora kula mboten ngertos. Dereng nyoba kula. Niku aku lebih buat dikirimi ya. Gitu enggak dicoba jamu pakai caranya begini ya. Uangnya gor ngomong ini jangan cakinya ditani gede set langsung telinga tetap gini. Terus menang mawon sapi wedhus menang mawon. Tapi nek wedhus sampe enak cakli wong loro men saged. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo niku. Nggih, matur nuwun. Wonten malih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mirsa Pak, nggih, biasanya pun kan kurban itu banyak daging, tapi hubungannya dengan kesehatan, apakah dengan terlalu banyak makan daging itu badan terlalu apa keju-keju lah istilahnya itu. Apa berkaitan Pak? Nggih. Bukan, masih. Mulane dalam agama kita niku kan Quran jelas nggih, kullu washrobu wala rifu, makan minumlah ning jangan berlebihan. Semua yang berlebihan pasti elek, Pak. Ya. Daging sak cukupe nek teng saligi niku sak epek-epek tangan iki maksimal. Tadi panjenengan apa steak niku nggih, steak niku wong tenderloin semeten. Sak epek-epek Pak. Nggih, niku nek tenggen double decker kula wingi nonton 158 regane. Ya, wong loro ya, wong loro. Artinya beli satu gratis satu ngoten lho, Pak. Niku. Kalau nyonya kula wingi terakhir niku. Niku tuku niku. Enak tenan apa nggih daging ngoten niku kok. Wong goleki warung-warung sing murah-murah mboten enten sing enak kaya ngoten niku. Itu enak dicelup. Enak nggih. Kentangnya dimasak ya enak. Ya mari ketagihan lho Pak nggih. Kula ndemen niku marine Covid gelem maem nggih teng mriku kok, Pak. Nggih, kula kalih supire niku, Mas. Aja blinker nonton regane, pangan wae ngoten nggih. Wah, gara-gara iki aku gelem mangan kok. Bar Covid niku nembe purun maem nggih teng mriku. Ngoten. Malih, Pak. Ada lagi? Terakhir Ustaz, berhubungan dengan pertanyaan tadi yang disimpan, misalnya di freezer itu mungkin sampai 3 sampai 4 bulan. Itu saya juga mendapatkan suatu share di WA, dan juga kemarin itu sebelum lama kan di Fatur Rahman juga diselenggarakan pelatihan penyembelihan halal itu Ustaz. Dalam penyimpanan itu kan kadang-kadang tidak memperhatikan untuk menyimpan, kadang mendapatkan dari jatah itu ada yang 3 kilo dimasukkan freezer semua. Nah sehingga nanti tiba saatnya 1 bulan berikutnya itu dimasak, ya tidak mungkin 3 kilo dimasak semua, akhirnya diiris ataupun diambil yang sekilo ya, kemudian sisanya dikembalikan. Nah ini apakah menjadi problem sehingga nanti terlanjur keluar kemudian kena potong dengan peso dan sebagainya, nanti bisa campur bakteri yang dimasukkan lagi ke freezer. Itu sehingga solusinya sebelum dimasukkan ke freezer itu dibagi-bagi dulu sesuai dengan kebutuhan setiap masak. Nah itu bagaimana yang baik menurut kesehatan. Yang kedua itu hubungan dengan kita sering makan jajan Ustaz. Sehingga kalau masalah selera mungkin banyak yang suka dengan sate. Tetapi seandainya demi kesehatan, kalau disuruh milih itu dengan kesehatan loh ya, itu apakah lebih baik sate apa gulai ataupun yang lain? Karena gulai juga banyak dengan bumbu-bumbu yang apakah juga mempengaruhi dengan kesehatan. Yang pertama ya tentang saat durungnya disimpan sebaiknya dipotong-potong sih. Jadi dipotong-potong dulu. Baru dikasihkan wadah, potong plastik, potong wadah ditutup plastik, ya saged. Tapi yang penting di freezer. Cari cara membukanya, nanti asal itu masih beku, diambil sebagian tidak apa-apa, masukkan lagi, masih bisa. Ya asal masih beku. Itu. Jadi semua daging boleh, asal masih dalam kondisi beku, masukkan lagi tidak masalah. Tidak akan terjadi infeksi. Bakteri masuk terlalu banyak enggak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pilih sate apa pilih gulai? Pilih putih Pak. Pilih putih panjenengan. Asal yang penting tidak kolong-kolong nggih. Kula pilih loro-loro nih. Asal tidak terlalu sering nggih. Karena kalau dari sisi kalau satenya itu dimasak lebih sehat sate dimasak. Karena gulai kan jeroan, kuntel nih Pak. Dan itu pasti garamnya banyak, gulanya oke, bahasanya bumbu-bumbu yang kadang-kadang niku bumbunya terlalu banyak mengandung asam urat terutama niku banyak sekali sehingga permangan gulai terus keju-keju niku lumrah. Niku. Terus Bapak Ibu pilih mana tergantung panjenengan kesukaannya yang mana, seperti gelem nek kula niku
Yang penting niku. Nek kok kolesterol endi ya serasa mikir sik. Mikire nek wis kok keju-keju lagi diperiksa ngoten mawon. Warung mangan mikir kolesterol mboten sida mangan, Pak. Ya. Wong dewan ijek melarat arep tuku ora iso barang iso tuku kolesterol lah. Malah lorone mergo stres Pak, mboten mergo kolesterol nggih. Niku dadi ini pun makan bismillahirrahmanirrahim pun mboten sah mikir kolesterol, gula nek pun dituku wis niat dimakan wis dimakan sik. Perkara ke gula atau kolesterol urusan belakangan nggih. Ngaten nggih, nek kula ngaten prinsip. Kula kali nyonya niku jajan wis kolesterol mboten wis pokoknya makan ngoten mawon. Nggih. Mboten mikir kolesterol sus dituku kok mikir kolesterol nggih. Pangan ngoten nggih. Sing penting jangan terlalu berlebihan. Benda mulai Quran jelas kulu washrobu walatus ribu. Cetha nggih. Ngaten nggih? Nggih. Nggih, mboten Ustaz. Bapak dan Ibu semuanya yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillahirrahmanirrahim, yang sekarang juga sudah jam 20 lebih, jam 8 lebih 20 menit. Maka untuk malam hari ini kami kira sudah cukup dan juga banyak materi yang kita terima. Marilah apa yang kita terima, kita pahami, marilah kita aplikasikan kegiatan atau kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih hati-hati tentang kesehatan kita masing-masing dalam rangka kita mengkonsumsi suatu makanan nih. Baiklah, untuk malam hari ini juga kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz, sudah menyampaikan ilmunya, sudah menyampaikan banyak sekali materi yang diterima oleh para jamaah, dan semoga Allah memberikan suatu kesempatan untuk yang akan datang dan juga menjadikan berkah untuk kita semuanya. Allahumma amin. Marilah untuk malam hari ini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.